Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam bagi kita semua. Oke, hari ini kita di PMM 3 2023 UMK, alhamdulillah ini tahun ketiga ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pertama kita, yaitu apa? Kegiatan kebinekaan 1. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan kunjungan ke, sudah tahu kayaknya beberapa sudah saya lihat sudah duluan ke sana. Kita akan melihat ikon Kota Kudus ya, Kota Kudus, di mana nanti kita akan cerita sharing sejarah bagaimana Kudus itu dibangun. Nah, perlu diingat beberapa poin yang disampaikan perlu diingat-ingat karena nanti itu akan masuk ke dalam misteri agenda kita. Kita semua salam sehat. Hari ini kita sudah sampai, kita di depan kantor Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Ada masjidnya yang terkenal dengan menaranya yang modelnya kayak candi, nanti kita lihat. Kemudian ada makamnya Sunan Kudus. Nah ya, nanti kita akan muter ngobrol. Setelah kita muter ke lokasi masjid makam, sebelum pulang kita mampir ke ruangan ini. Di belakang ini adalah kantornya. Nanti di situ ada foto-foto dan ada rumah adat Kudus. Nanti kita akan lihat di situ. Ya. Oke. Sekarang ini sudah ada tas. Oke, dibagi satu-satu, Kak Faiz. Dibagi teman-teman satu. Tas itu nanti karena ya, saya mungkin menjaga hati ya. Tapi kalau secara ekspresi kita sudah bisa melihat ini style-style Hindu ya waktu itu ya. Terus ada masjidnya itu. Itu kayak toleransi sekali itu Ya. budaya dulu yang walaupun menyebarkan agama Islam tapi tidak Betul. membawa budaya. Ada hal yang menarik di sini kalau di dalam Kudus. Cara penyebarannya, makanya tadi temanya ada akulturasi budaya, ya toh. Di sini itu Mbah Sunan Kudus itu punya seorang guru namanya Tai Lingsing. Orang mana itu? Cina. Ya. Dan juga demi menghargai masyarakat Hindu saat itu yang dominan di sini, ya. Orang Kudus, cucu anaknya muridnya Mbah Sunan Kudus tidak boleh menyembelih sapi. Sehingga waktu lama ini nyari warung sapi jarang. Sekarang banyak, cuma beberapa ekspor atau impor dari luar kota. Bahkan beberapa sudah ada yang berani menyembelih, tapi rata-rata bukan keturunan Mbah Sunan, artinya pendatang. Jadi ada perumahan, pendatang, terus Idul Adha korbannya pakai sapi. Tapi kalau yang masih asli itu nggak berani. Sehingga kalau di sini Idul Adha atau 10 Muharram itu namanya haulnya Mbah Sunan, ada istilahnya buka luwur. Nah, luwur itu apa? Nanti kita luar ganti yang baru, terus menyembelih, memberi makan masyarakat sekitar. Jadi biasanya sampai 30-an kerbau dimasak di sini di lorong. Nah, ini kita masuk dulu sambil masuk. Ada yang waktu membangun menara, belum subuh sudah ada seorang perempuan menyapu. Ya, terus terganggu, akhirnya pindah ke sini. Bubar, gak jadi. Jadi setengah jadi. Tapi agak kecil, mungkin 3x3. Tapi itu versi beberapa orang, versi lainnya itu musola, bukan menara. Karena bangunannya nggak sebesar ini. Dan bahkan ada hal-hal yang mungkin ada di YouTube Jejak Madu Nusantara 2-3 tahun ini kita bikin. Di sini ada cerita namanya, pernah dengar sumur kahuripan? Sumur kehidupan? Di tempat-tempat tertentu ada sumur kehidupan, katanya kalau orang mati dimandikan atau pakai air itu bisa hidup lagi, atau orang sakit jadi sembuh. Ada mitos di bawah bangunan ini itu adalah sumur kahuripan, budaya orang Hindu. Nah, supaya orang Hindu tidak memakai itu, tidak istilahnya ya kan nggak tahu benar apa tidaknya ya, bisa menghidupkan atau enggak, itu dibangunlah menara di atasnya supaya tidak terakses lagi. Tapi ini fakta.
fakta memang ada kandungan sumur di dalamnya atau air lembab. Tetapi kalau versi dari pengurus, kalau ditanya, mereka bilangnya itu bukan sumber keuripan, tapi itu adalah teknik membangun sebuah bangunan supaya bangunan itu nggak cepat roboh. Kan di dalamnya nggak boleh panas. Makanya ada sumur untuk melembabkan area dalam menara ini. Jadi ini bisa naik ke atas. Itu di dalamnya ini, nah itu katanya sumur itu untuk itu. Tapi ada yang bilang itu sumur kehidupan di era kerajaan Hindu yang ditutupi oleh menara ini. Jadi tekniknya adalah ya sebenarnya teknik dakwahnya ya toleransinya bagus. Jadi dia tidak melarang orang Hindu untuk masuk. Nah, yang kita lihat di situ ya, ini tidak melihat dari sisi agamanya, tapi teknik apa ya? Teknik rayuannya atau teknik marketingnya. Jadi membuat bangunan mirip dengan agama tertentu supaya orang itu masuk. Karena dia sudah terasa terbiasa. Ya ini kayak kuil saya, dah dia masuk. Terus mendengarkan kajian-kajian, terus ada yang jadi agamanya Islam. Tapi beberapa yang masih Hindu ada, di Kudus juga ada beberapa. Ya, Konghucu itu kan dari Cina semua itu. Berarti kan budaya Cina masuk sebenarnya. Ya piringan-piringan itu kan bukan piringan Jawa itu, nggak ada model Jawa gitu. Model Hindu nggak ada, itu pasti dari Cina. Nah, masih ingat Laksamana Chengho, pernah dengar? Laksamana Chengho dengan berapa ratus ribu armada perangnya memasuki Pulau Jawa, dilawan oleh Laskar Kaliyamat dari Jepara. Ada ratu perempuan namanya Ratu Kaliyamat, ya itu istrinya muridnya Sunan Kudus. Nah nanti kalau kita sempat kita masuk ke Masjid Wali salah satunya. Jadi itu yang melawan armada dari Chengho dari Cina yang mau menjajah ke Jawa. Nah tapi akhirnya beberapa yang Laksamana Chengho meninggal dan ada kelentengnya Chengho ya di Semarang. Nanti kalau kita punya waktu kita bisa main ke Semarang. Oke, kita masuk. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini menaranya boleh masuk, boleh tapi terbatas. Ya, restricted area. Jadi tidak semua orang boleh masuk. Karena biasanya permohonan tertentu boleh masuk karena bangunannya sudah agak kuno. Tapi beberapa waktu adzan masih ada adzan. Yang unik adzan di sini itu biasa satu orang ya. Di sini bisa 4 orang. Adzannya itu berjamaah. Oh, nanti di atas sana ada kentongannya masih ada. Ya, ini pintu masuknya. Dulu menaranya lebih tinggi. Oh bisa Pak, ini pemadatan, jadi tambah tanah lagi. Ya, jadi lebih tinggi lagi dulu. Itu ada beduknya, ada kentongan untuk manggil waktu ada kan dulu nggak ada mikrofon ya, tong 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 tong, duk 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 waktu sholat itu, waktu dakwah. Di dalam ini ada ruangan. Ada, bisa naik. Makanya di bawah itu lembab, kayak candi-candi kan sama. Candi di Jawa Tengah, Anda kalau lihat itu dalamnya lembab. Kemudian di bawahnya adalah di air. Secara arsitekturnya itu supaya tahan lama. Ada bagian wilayah dalam masjid, berarti itu nanti steril untuk ibadah. Yang area kedua itu untuk kegiatan kemasyarakatan. Wilayah 3 untuk orang Hindu, jadi kayak di Bumi kota, kayak di Athena itu ya, Sensaya atau mungkin kerajaan di dinasti Ming itu kan ada ya, kerajaan bawah. Jadi yang paling utama yang masih di kecil ya, tempat berdoa, di luarnya itu untuk area kegiatan yang lain selain ibadah, ada sholat, terus ada lagi di luarnya ini. Berarti kita ada di area ketiga. Jadi kalau mau masuk itu harus masuk ke sini. Ya ini bagian teknik juga kan. Kalau orang Hindu mau masuk ke masjid ya sudah merasa seperti tempatnya sendiri. Tekniknya gitu. Teknik-tekniknya tidak memaksakan yang mau masuk. Dan diperbolehkan di area tertentu yang untuk masyarakat umum. Ya. Oke, ini bangunannya ini beberapa udah pemutaran. Yang lain mana? Masih di luar? Pada halangan? Oh ya.
Jadi ini area tadi, tapi sekarang kan dibongkar dari perluasan masjid gitu. Nah, di dalamnya itu ada gapura lagi, makanya disebut gapura kembar. Ya, kan mirip tapi lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, di sini berarti areanya masih untuk orang umum boleh, di sana udah area masjid. Tapi ini sekarang diluas jadi masjid semua. Nah, mau masuk boleh, nanti lihat ada bendera kerajaan Kudus. Kudus termasuk salah satu kedemangan dari kerajaan Islam Demak. Nah, jadi Mbah Sunan Kudus dulu itu salah satu semacam panglima perangnya dari Kesultanan Demak. Ya, kita masuk ya. Mumpung belum adzan. Kalau udah ada kan ya enak. Nah, ya, gimana? Mau masuk itu kayak ada ritual atau gimana? Oh, enggak ada. Cuma memang ini sudah nggak dibuka karena kayunya sudah tua banget. Kalau sering dibuka-buka kan gampang kropos. Makanya itu kayaknya dikasih lapisan supaya enggak mudah korosi gitu atau kropos. Mempertahankan Ya, tetap ada. Jadi ini batas-batasan masjid yang kuno di sini batasannya, gitu loh. Ya, kita masuk bentar. Kayak sebentar lagi mau adzan ini. Nah, ini pintu masuk. Nah, di sini kalau Anda lihat, budayanya masjid di Jawa itu pakai 4 tiang budayanya ya. Karena dulu luasan masjid kan yang ini kecil. Nah, sekarang bekerja. Nah, tiang-tiangnya, pintu-pintunya masih model kuno semua, besar-besar. Oke, foto boleh, ada yang berfoto tidak apa-apa, ngomong gitu. Nah, ini tadi saya ceritakan, di sini ada prasasti menunjukkan kapan masjid ini dibangun. Nah, nanti di museumnya kita akan lihat lebih jelas tulisannya apa. Tuh, ada batu prasasti, ya. Jadi ada beberapa, kalau salah yang batu itu sama mana itu yang diambil dari Palestina. Jadi Mbah Sunan Kudus itu pernah ke Palestina ngapain? Dia itu waktu itu belajarnya kan sampai ke daerah Timur Tengah dan pernah menjadi istilahnya apa ya? Dipercaya orang di sana, diagungkan atau dihormati sebagai seorang ulama gitu. Nah, diberilah kenang-kenangan dari pemerintah Palestina waktu itu sebuah batu prasasti itu. Makanya masjid ini namanya sama dengan masjid di Palestina, Masjidil Aqsa, namanya sama. Nah, Masjidil Aqsa, Menara Kudus. Kayak di Palestina kan ada Masjidil Aqsa yang di Yerusalem itu kan. Jadi Ya. sebelah kiri kanan ini apa ya? Ini bahasanya pawestren untuk sholat perempuan, perluasan, tapi semakin banyak perempuan agak ke sana lagi dibedakan. Ya walaupun ada yang jamaah di situ dengan laki-laki, tapi kalau sholat biasa ya ibu-ibu lewat sana kan, itu khusus untuk jamaah perempuan. Tapi juga untuk area keluar makam. Nanti makamnya di dalam. Nah, ini barat ini makam, ya ta? Sudah kelihatan kan? Nah, itu udah makam. Ya makam. Nah, ini untuk khotib. Khotib Sumada. Ini benderanya kakak. Nggak ada berani megang, takutnya sudah ropos kan. Oh iya benar. Dari kerajaan Kesultanan Demak. Oh ini bendera. Bendera itu, bendera sama tombaknya masih asli. Ya pegang kayunya jangan ya. Takutnya dia yang Aceh. Aceh ada tuh? Aceh, kalau masih Aceh. Tapi masjid Aceh udah baru-baru sekarang. Kalau yang di Banda Aceh itu pakai tiang nggak dalamnya? Pernah masuk? Pakai 4 tiang utama. Nah, ini penambahan perluasan. Monggo, mumpung masih di sini, kalau ya ada yang mau foto buat laporan, story. Nah, kalau bagus lagi kalau sunset, mau maghrib ke sini jam 5 itu view-nya bagus. Di TikTok itu pada kemarin. Kan nyala. Oh, berarti ditutup sekarang salat zuhur. Oke.
kita nanti yang muslim sholat dulu. Oh, kantor dulu aja. Kantor nanti baruan, nanti sholatnya di tempat istirahat. Itu ditutup, berarti petugasnya lagi keluar. Kita ke kantor pusatnya dulu, lihat sana. Ya itu sebenarnya masuk bisa, cuma kan nggak enak, pintunya tutup. Berarti orangnya penjaganya istirahat. Nah ini area masak. Kalau tadi saya ceritakan acara buka luwur haulnya, nanti masak di sini. Nah inilah suasana Kudus Barat, namanya Kudus Kulon. Kudus Kulon ini berarti Kudus sebelah baratnya sungai, kan ada sungai. Jadi suasananya rumahnya gini, gang-gang gini. Nah, jadi sempit-sempit gitu ya. Kita lihat ke rumah khas Kudusnya. Nah ini sama prasastinya ya. Ini yang di atas mimbar tadi loh, yang sampai sana itu ada tulisannya. Telah membangun Masjid Al-Aqsa dan Negeri Kudus, Khalifah abad ini titik-titik gak kelihatan telah merintis pembangunan masjid. Kita mau bikin TikTok di situ, silahkan. Sebenarnya ini ada khasnya di dalam yang menunjukkan rumah ini itu dibangun oleh siapa? Sang suami atau sang istri? Kelihatan di sini dari rumah, cuma ini yang ditutup. Ya, nanti kalau kita ke mana? Kunjungan ke Kretek, ya, ke Kretek ke museum. Nanti kita akan masuk, ada rumah ada di sana. Di dalam ini sebenarnya ada rumah, di situ ada. Masuk, terus ini halaman ruang tamu, terus masuk lagi area untuk tengah. Nah di Museum Gojikan juga ada, Museum Gojikan juga ada lah. Di situ nanti ada tiang penyangga. Itu yang membedakan. Apakah rumah ini itu dibangun atas dana paling banyak dari pihak istri atau dari pihak suami? Nah, ya saya kurang hafal. Kalau satu saja di sebelah kanan, kayaknya suami. Kalau tiangnya cuma satu, kalau tiangnya cuma di sebelah kiri berarti dibantu atau dana ini untuk bangun rumah didanai oleh istri atau keluarga istri. Nah kalau tiangnya baru dua, baru bersama. Jadi menunjukkan bahwa rumah ini itu dulu yang bangun keluarga istri atau keluarga suami. Itu kelihatan dari tiangnya di rumah itu. Begitu. Nah ini rumahnya seperti ini. Ini sama rumah-rumah saat ini ya berapa miliar ini kira-kira? Kalau rumah kayak gini, kalau misalkan keluar terus kuncinya gimana? Ini Iya. ada centernya di situ, nanti lewatnya pintu lain. Ada pengait, ya. Nah, yang khas ini kan. Kalau bukan misi, ya kan gitu. Manggilnya. Nah, jadi ini juga bisa dibuka, kakak. Ini dibuka, ini juga bisa dibuka. Jadi nanti pagar semacam itu. Dari dalam bukanya, jadi nanti ini kayak pagar itu loh. Nah, kelihatan.
pakai kaos kaki. Dicopot. Iya dicopot. Iya kaos kakinya warna putih. Oh. Ada yang nyari Bu Hamdana tadi? Punyanya Hamdana? Ada om, Dina nyari. Pengen. Ini om. Ya. Ada bunganya. Diganti yang baru biar bersih, jadi ganti baru pasang. Nah, itu namanya buka luar ketika tanggal 10 Muharram. Kalau di sini namanya 10 Suro, malam 10 Suro, ada filmnya itu loh. Nah, itu diganti kainnya, terus kemudian motong kerbau banyak, dibagi nasi, namanya nasi jangkrik. Nah, itu agak sulit nyarinya. Nasi dibungkus pakai daun pohon jati. Nah, namanya sego jangkrik. Isinya apa? Ya cuma daging kerbau paling 1-2 potong sama apa ya? Tewel ya apa tewel? Nangka muda. Nangka muda, sayur nangka muda. Nah, itu lodeh lah semacam itu. Ya, itu nanti dibagikan ke ribuan masyarakat di sini. Nah, itu hanya ada di tanggal 10 Suro tadi. Itu dibagi ke masyarakat ribuan gitu, datang ke sini penuh. Nah, ini masuk kali ini masih area, ini masih kiai-kiai ini masih baru sekitar tahun 70-60 makam-makam baru yang di sini. Kalau ini makam-makam baru Batu Rehan dan siapa masih baru, masih cucunya. Nah, kita nanti masuk lewat kiri terus kanan. Ya, kalau ada yang mau. Ya, jadi tadi kami udah masuk ke dalam Masjid Menara Kudus. Kami udah melihat juga Menara Kudus dari segala sisi. Terus kami tadi masuk ke dalam masjidnya dan kami melihat ada apa tadi namanya? Ada gapura. Gapura kembar. Gapura kembar. Gapura kembar. Terus juga di sebelah kanannya ada tempat sholat untuk wanita katanya tadi. Iya. Ya, terus juga tadi kami ada masuk ke dalam makam Sunan Kudus dan kami juga melihat sekitaran makam. Dan tadi di dalam makam itu kita nggak boleh pakai sepatu. Jadi tadi kami melepas sepatu kami saat masuk ke dalam makamnya itu. Terus kita tadi juga berkunjung di kantor pusat Iya. Menara Kudus. Nah, di situ kita melihat ikon-ikon yang peninggalan sejarah dari Menara Kudus, dari mulai prasasti, foto-foto sejarah yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Jadi kita tadi juga berkunjung di rumah adat Kudus, ya kan? Rumah adat apa namanya? Jogol ya. Ya. Nah, itu. Jadi Nah, pertama itu tentunya budayanya ya, budayanya dari budaya yang masih melekat dari sejak zaman dulu masih dilestarikan. Misal, seperti di Menara Kudus itu tadi ada piring-piring Cina ya, peninggalan dari Cina. ya. Ya. Nah, jadi toleransinya dulu itu kental banget. Jadi saat Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam itu tidak semesti-mestinya membawa budaya Islam, tetapi juga istilahnya apa tuh ya, merangkul budaya-budaya sekitar, sehingga kita akan melihat Menara Kudus ini masih lekat dengan budaya-budaya istilahnya agama Hindu ya pada zamannya. Seperti yang di gapuranya tadi ya. Iya, di gapuranya. Nah, itu. Lombok Gusikan.